Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa bikum fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Risalatul Adab fi ilmi adabil bahsi wal munadharah. Sekarang kita akan membahas mengenai aqsamus sanad, bagian-bagian sandaran. Was-sanadu, dan adapun sanad, sandaran, bin nazri, dengan melihat atau memperhatikan, ila suratihi, pada bentuknya sanad, allati, yang yuraduh, dikemukakan, dinyatakan apa sanad, alaiha, atas surah, yang qasimu, ialah terbagi apa sanad, ila salasati aksamin, pada 3 bagian. Jadi sanad di dalam almanah itu, di dalam penolakan itu, jika dilihat dari bentuknya atau berdasarkan bentuknya, itu terbagi menjadi 3 bagian. Al-awwaluh, adapun yang pertama, al-limmiyuh, ialah limmi, disebut dengan sanad limmi. Wa huwa, dan adapun limmi, nisbatun, ialah nisbah, dinisbahkan, ila 5, pada lafat 5, kata 5. Likauniha, karena adanya 5, tulkaru, ialah disebutkan, fihi, di dalam limmi. Sanad yang pertama disebut dengan sanad limmi. Kenapa disebut dengan sanad limmi? Karena di dalam sanad itu kata 5 disebutkan. 5 ini artinya adalah mengapa atau kenapa, artinya ya kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Wa yusamma, dan dinamakan hadzal nau'u, apa macam ini, aidon, juga as-sanadal jawazi, pada sanad jawazi. Jawazi ini artinya memungkinkan. Kenapa sanad ini disebut dengan as-sanad al-jawazi? Karena sanad ini isinya adalah pernyataan yang mungkin benar, dan pernyataan ini bertentangan dengan klaim yang disampaikan oleh mu'allil atau pendakwa. Jadi isi dari sanad ini yaitu memungkinkan pernyataan lain, ya. Memungkinkan kebenaran pernyataan yang lain, yang mana pernyataan ini bertentangan dengan pernyataan yang telah disampaikan oleh mu'allil atau pendakwa, sahibud dakwah. Karena itu sanad ini disebut dengan as-sanadal jawazi. Wa misaluhu, dan adapun contohnya al-limmi, ayyakulah, ialah berkata, al-mu'alliluf, siapa mu'allil? Mu'allil ini sahibut tasdik atau sahibut dakwah, orang yang memiliki proposisi, pernyataan atau klaim. Bagaimana pernyataan mu'allil? Hadza syabahu insanun. Adapun bayangan ini adalah manusia. Ini adalah klaim yang disampaikan oleh mu'allil. Hadza syabahu insanu, ini disebut dengan ad-da'wa al-asliyah. Apa dalil dari klaim
yang disampaikan oleh muallil ini, yaitu li'annahu karena sesungguhnya hadza syabah natikun ialah berfikir, wa kulluma dan adapun setiap sesuatu huwa yang adapun manatikun ialah berfikir, mahu fahuwa maka adapun ma insanun ialah manusia. Ini adalah dalil, ya. Dalil atas klaim hadza syabahu insanun. Muqaddimah surahnya adalah li'annahu natikun. Sementara muqaddimah kubronya yaitu wa kullu ma huwa natikun fahuwa insanun. Berarti klaim ini yaitu hadza syabahu insanun sudah diberikan dalil oleh muallif. Fahadhihi maka adapun ini dakwa ialah klaim qad uqimah yang telah ditegakkan alaiha atas dakwa. Ini bukan dakwatun ya, tapi dakwa. Qad uqimah yang telah ditegakkan alaiha atas dakwa ad-dalilu apa dalil. Fala tumna'uh maka tidak ditolak ad-dakwa apa klaim nafsuha. Klaim itu sendiri, dakwa itu sendiri, hal ini kembali ke dakwa, illa majazan kecuali majaz, kecuali bersifat metafora. Karena yang disebut mana hakiki itu yaitu adalah menolak premis dari sebuah klaim atau menolak dalil dari sebuah klaim. Yaitu misalnya di dalam pernyataan ini hadza syabahu insan. Ini adalah klaim utama. Dalilnya apa? Li'annahu natikun wa kullu ma huwa natikun fahuwa insanun. Nah, mana hakiki itu adalah menolak dalilnya. Entah itu muqaddimah surahnya yaitu li'annahu natikun atau menolak muqaddimah kubranya yaitu wa kullu ma huwa natikun fahuwa insanun. Sementara klaim utama hadza syabahu insanun ini tidak boleh ditolak, tidak boleh di mana? Kecuali illa majazan. Ya. Kecuali hanya majaz saja. Karena hakikat dari mana itu adalah menolak muqaddimah atau premis, baik itu premis surah atau premis kubronya dari sebuah klaim. Wa tumna'uh dan ditolak ihda muqaddimati dalili apa salah satu premis-premis dalil. Biayyakulah dengan berkata al-mani siapa mani orang yang menolak la usallimu tidak menerima aku anna hadza syabha natikun bahwa sesungguhnya bayangan ini adalah natik berfikir. Ini yang ditolak adalah muqaddimah surah atau premis minor. Yang ditolak adalah premis minornya. Ini adalah la usallimu anna hadza syabha ini anna hadza syabah natikun ini adalah mananya. Bentuk penolakannya. Sanadnya di mana? Yaitu ini. Lima la yajuzu ayyakuna hajaran. Mengapa la yajuzu tidak boleh ayyakuna apa ada apa hadza syabah hajaran ialah batu. Nah, ini disebut dengan sanad. Lima la yajuzu ayyakuna hajaran ini disebut dengan sanad. Sanad apa? Yaitu sanad limi. Kenapa disebut dengan sanad limi? Karena ada kata lima. Atau disebut juga dengan sanad jawazi. Kenapa disebut dengan sanad jawazi? Karena ini berisi pernyataan yang memungkinkan benar atau pernyataan yang mungkin benar dan pernyataan ini bertentangan dengan pernyataan yang disampaikan oleh muallil atau sahibud dakwah. Awiyakulah atau berkata siapa Al-Mani. Lima la yajuzu. Mengapa la yajuzu tidak boleh ayyakuna apa ada apa hadza syabah ghairu dhahikin ialah tidak tertawa.
Au yakulah atau berkata siapa al-mani lima la yajuzu, mengapa tidak boleh ayyakuna apa ada apa hadza syabah ghairu nafikin, ialah tidak berpikir au nahwi dzalika atau seumpamanya hal tersebut. Ini semuanya disebut dengan sanad jawazi atau sanad limi. Asani, adapun yang kedua, as-sanadul qat'i ialah sanad al-qat'i. Sanad yang kedua disebut dengan as-sanad al-qat'i. Al-qat'i ini artinya adalah memastikan. Kenapa disebut dengan sanad qat'i? Karena sanad ini berisi pernyataan yang diyakini kebenarannya oleh mani. Wa misaluhu, dan adapun contohnya as-sanad al-qat'i, ayyakulah ialah berkata al-muallilu siapa muallil, sahibut tasdik. Hadhihi zawiyatu qaimatun. Adapun sudut ini qaimatun ialah siku-siku. Li'annaha karena sesungguhnya hadhihi zawiyah tusawi ialah menyamai apa hadhihi zawiyah 90 derajat. Wa kullu zawiyatin, dan adapun setiap sudut tusawi yang menyamai apa zawiyah 90 derajat, fahiyya maka adapun zawiyah qaimatun ialah siku-siku. Ad-da'wal asliyah, klaim utama adalah hadhihi zawiyah qaimah. Dalilnya yang berupa muqaddimah surah adalah li'annaha tusawi 90 derajat. Yang menjadi muqaddimah kubro adalah wa kullu zawiyatin tusawi 90 derajat fahiya qaimatun. Jadi ini merupakan klaim yang sudah diberikan dalilnya oleh mu'allim. Fayaquluh maka berkata as-sailu siapa sa'il liman isurat dalili untuk menolak premis minornya dalil. La usallimu tidak menerima aku annaha bahwa sesungguhnya hadhihi zawiyah tusawi ialah menyamai apa hadhihi zawiyah 90 derajat. Ini bentuk manaknya, bentuk penolakannya. Di mana sanatnya? Kaifa, ini sanatnya. Kaifa bagaimana wahia adapun hadhihi zawiyah tusawi ialah menyamai apa hadhihi zawiyah 70 derajat fakot saja. Ini berisi pernyataan yang diyakini kebenarannya oleh sa'il, oleh penanya atau oleh mani. Kaifa wahia tusawi 70 derajat fakot, ini merupakan sanad yang berisi pernyataan yang diyakini kebenarannya oleh sa'il atau mani, dan pernyataan ini bertentangan dengan klaim atau dalil yang disampaikan oleh muallil atau sahibud dakwah. Au yakulah atau berkata siapa sa'il, kaifa bagaimana wahia adapun hadis zawiyah satrun ialah bidang, bukan siku-siku misalkan ya. Au nahwi dzalika atau seumpamanya hal tersebut. Ini merupakan sanad qat'i. As-salisuh adapun yang ketiga as-sanadul halli ialah sanad halli. Halli ini artinya mengurai. Kenapa ini disebut dengan sanad halli? Karena sanad ini berisi uraian atau penjelasan mengenai kesalahan dari muallim. Wa mabnahu, dan adapun dasarnya as-sanad al-halli ala ayyubayyinal mani'u ialah atas menjelaskan al-mani'u siapa mani
orang yang menolak, man sya'agalatil muallili, terhadap sumber atau sebab kekeliruan muallil. Jadi sanad hali ini sanad yang berisi pernyataan yang menjelaskan kekeliruan muallil, sahibud dakwah atau sahibut tasdik. Wa misaluhu, dan adapun contohnya as-sanad al-hali, ayyaqulal muallilu, ialah berkata al muallilu, siapa muallil, hadhihi zawiyatu munfarijatun, adapun siku-siku ini, munfarijatun, ialah sudut tumpul. Munfarijah ini adalah sudut tumpul. Fayaqulu, maka berkata, ini adalah perkataan dari muallil ya. Ini tidak disertakan dalilnya, hanya ad-da'wal asliyah, merupakan klaim utama. Apa dalilnya? Ini tidak disebutkan. Fayaqulu, maka berkata as-sailu, siapa sa'il, la usallimu, tidak menerima aku, annaha, bahwa sesungguhnya hadhi zawiyah munfarijatun ialah munfarijah. Munfarijah ini adalah sudut tumpul ya, sebagaimana disebutkan barusan. Ini merupakan manaknya, penolakannya, kalimat penolakannya. Di mana letak sanad halinya? Ini li'anna mahalla kauniha kadzalik, karena sesungguhnya apa letak adanya hadhihi zawiyah kadzalika ialah munfarijah, seperti halnya tersebut munfarijah. Allau kana, ialah apabila ada apa hadhihi zawiyah, tusawi, ialah menyamai apa hadhihi zawiyah, aksarah, pada lebih min 90 derajat. Ini merupakan sanad hali karena menjelaskan letak kekeliruan dari muallil. Wa aksaru ma yaqau, dan adapun paling banyaknya sesuatu yang terjadi hadan nau, apa jenis ini atau macam ini atau tipe ini, yaitu sanad hali, minas sanadih, dari sanad, ba'dan naktil ijmali, ialah setelah naktul ijmali. Nanti ada yang disebut dengan naktul ijmali. Di dalam ilmu debat, di dalam at-tasdik, al-munadharah fit tasdik ini, ada yang diistilahkan dengan an-naktul ijmali, ada yang diistilahkan dengan an-naktul tafsili. Yang dimaksud dengan an-naktul tafsili itu adalah al-mana. Al-mana ini disebut dengan an-naktul tafsili. Mana itu sendiri disebut dengan naktul tafsili. Sementara yang dimaksud dengan an-naktul ijmali itu nanti yang disebut dengan an-nakat, disebut dengan nakat atau pembatalan, itu disebut dengan an-naktul ijmali. Wa sata'rifu, dan akan mengetahui kamu terhadap an-naktul ijmali. Walakin, dan akan tetapi, laisah, ialah tidak ada, bilazimin, ialah pasti, ayyudhkaron naktul ijmali, apa disebutkan an-naktul ijmali, apa pembatalan yang bersifat ijmal, yang global, qablahu, sebelumnya hadzal nau. Menurut musannif, sanad hali ini kebanyakan jatuh terjadi setelah naktul ijmali. Namun itu bukan sesuatu yang lazim, bukan sesuatu yang pasti. Karena terkadang ya ada sanad hali namun bukan diletakkan setelah an-naktul ijmali. Nanti akan dibahas mengenai an-naktul ijmali ini setelah pembahasan mengenai mana, mu'aradhah, dan nanti terakhir ada penjelasan mengenai naqd atau pembatalan. Nah, naqd ini yang disebut dengan an-naktul ijmali. Sementara an-naktul tafsili itu adalah mana atau penolakan. Demikian penjelasan mengenai sanad ini, semoga dapat dipahami.
dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.